Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update terbaru terkait dengan penyaluran bansos untuk hari ini ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan penyaluran bansos ya. Nah, oke, terkait status pencairan bansos untuk tahap 4 susulan ya, Januari 2026 ini juga ada update-nya ya. Penyaluran bantuan sosial tahap 4 tahun 2025 terpantau masih berlangsung dan mulai masuk ke rekening keluarga penerima manfaat KPM secara bertahap pada bulan Januari 2026. Jadi untuk sekarang ini masih disalurkan ya. Berikut adalah rincian jadwal dan bank penyalur yang telah melakukan pencairan. Untuk Bank BSI sendiri pencairan mulai terpantau sejak tanggal 5 Januari. Jadi tanggal 5 kemarin itu untuk Bank BSI sudah terpantau melakukan pencairan ya. Tapi masih di beberapa wilayah, ini masih belum rata, jadi harap bersabar saja ya. Terus untuk Bank BNI, pencairan sebagian kecil bantuan BPNT terpantau pada 6-7 Januari. Jadi tanggal 5-nya itu Bank BSI, terus disusul sama Bank BNI ya. Untuk BPNT bantuannya itu terpantau pada tanggal 6-7 Januari ya. Dan disusul sama Bank BRI. Pencairan bantuan BPNT senilai Rp600.000 terpantau mulai 8 Januari. Jadi 6-7-nya BNI, terus 8 Januarinya itu Bank BRI ya. Sementara itu komponen PKH seperti PKH lansia senilai 1,2 juta dan komponen umum lainnya sebesar Rp975.000 terpantau cair mulai 10 Januari. Ini bagi KPM ya. Ini seperti lansia ya. Ini yang statusnya sudah menunjukkan status standing instruction di SIKNJ. Itu terpantau cair mulai 10 Januari untuk Bank BRI. Jadi ini memang masih susul-susulan ya. Jadi masih belum rata ya. Dan di setiap tempat juga pencairannya berbeda-beda. Proses pencairan dilakukan secara bertahap dan belum serentak di seluruh wilayah. Itu yang jadi catatan. Jika dana belum masuk, Anda disarankan untuk yang pertama mengecek status melalui aplikasi SIKNJ ya. Untuk memastikan status sudah menunjukkan standing instruction atau SI. Jadi kalau belum SI ya harap ditunggu ya. Contohnya kalau baru berhasil cek rekening, itu juga harap menunggu ya, sampai menunjukkan standing instruction. Terus berikutnya, koordinasi dengan pendamping sosial atau operator desa setempat untuk memastikan data kepesertaan Anda masih aktif. Jadi bagi KPM, yang datanya itu sudah tidak aktif, ya data lama yang sudah tidak aktif, itu ada kemungkinan besar bansosnya tidak cair ya. Bansosnya tidak cair dan caranya supaya cair lagi, itu harus melakukan pembaruan data ya. Jadi datanya itu diperbarui ulang ya. Kalau statusnya menunjukkan status exclude ya, coba cari tahu kira-kira kenapa kok bisa di-exclude ya. Pasti ada alasannya lah. Ada yang terindikasi judi online lah, ada yang mungkin penyalahgunaan bansos dan sebagainya, itu juga bisa ya. Mulai tahap 1 tahun 2026, pemerintah memberlakukan kembali verifikasi komitmen. Bansos ini bersifat bersyarat sehingga keberlanjutan bantuan sangat bergantung pada pemenuhan kewajiban oleh penerima manfaat. Ini yang perlu dicatat ya. Tetapi bisa dibilang ini juga program yang sangat menguntungkan ya. Di samping dapat bansos, KPM juga dapat keuntungan yang lain. Untuk ibu hamil atau nifas ya, wajib melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di fasilitas kesehatan resmi, puskesmas atau bidan. Jadi ini memang menguntungkan banget lah. Di samping KPM-nya sehat ya, ibu hamilnya sehat, terus juga mendapatkan bansos ya. Nah, terus berikutnya untuk balita 0-6 tahun ya umurnya, wajib hadir di posyandu setiap bulan untuk penimbangan berat badan, imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang ya. Ini juga diwajibkan. Jadi yang pertama ini ibu hamil yang diwajibkan selalu melakukan pemeriksaan. Terus yang kedua itu untuk balita ya, umur 0-6 tahun juga wajib hadir di posyandu setiap bulan untuk penimbangan berat badan, terus imunisasi sama pemantauan tumbuh kembang ya. Dan bagi lansia dan disabilitas berat, itu wajib mengikuti layanan kesehatan rutin atau layanan sosial yang tersedia di wilayah masing-masing. Jadi ini sangat menguntungkan ya. Jadi berobatnya gratis, terus juga dapat bantuan. Entah itu PKH, BPNT, PIP, dan sebagainya ya, itu juga sangat menguntungkan banget. Dan untuk anak usia sekolah SD hingga
SMA atau sederajat ya, SD, SMP, SMA, memiliki kewajiban kehadiran minimal 85% di sekolah. Jadi kalau anaknya sering membolos sekolah, ada kemungkinan besar bansosnya bisa diberhentikan ya secara otomatis kalau kurang dari 85%. Contohnya keberangkatannya itu 60% atau 50% ya kan, seminggu cuma berangkat 3 kali atau cuma berangkat 2 kali, itu ada kemungkinan besar bansosnya akan berhenti secara otomatis ya. Karena jika seorang anak tercatat putus sekolah ya, ini perhatikan, maka bantuan sosial bagi orang tuanya akan secara otomatis berhenti. Contohnya itu PIP ya. Kalau anaknya kehadirannya itu kurang dari 85%, itu ada kemungkinan ya bansosnya akan berhenti secara otomatis ya. Itu juga yang perlu diperhatikan. Terus, penerima manfaat wajib memastikan anak-anak mereka tidak terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya ya. Jadi tidak boleh lah anak-anaknya itu melakukan pekerjaan yang mungkin tidak sesuai ya. Terus tidak melakukan pernikahan dini di bawah umur. Kalau usia 15 tahun atau 12 tahun sudah menikah, itu ada kemungkinan besar ya bansosnya akan berhenti ya. Dan terhindar dari tindakan kekerasan baik sebagai pelaku maupun korban ya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan berikutnya, data pada kartu keluarga KK ya, KTP dan NIK itu harus valid dan padan dengan sistem pusat. Jadi nggak boleh ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahirnya ya. Jika terjadi perubahan status dalam keluarga seperti pindah domisili, anggota keluarga baru atau kelahiran ya, pernikahan atau kematian, maka hal tersebut wajib segera dilaporkan kepada petugas setempat agar data di sistem tetap mutakhir. Jadi intinya ya kalau ada anggota keluarga baru atau ada yang meninggal di kakaknya ya, itu harus sesegera mungkin lapor ya, supaya sama petugas itu dimutakhirkan lagi datanya ya. Dan bagi teman-teman yang sekarang sudah terdaftar sebagai penerima bansos ya, dan statusnya sudah berhasil cek rekening ya, itu ya harap bersabar ya, karena sekarang yang sudah SI saja itu masih belum rata ya pencairannya ya. Dan kalau cuma dapat PKH-nya saja, dapat PPNT-nya saja atau dapat PP-nya saja, itu harap bersyukur ya, karena di luar sana itu masih banyak yang belum terdaftar sebagai penerima bansos. Contohnya yang berasal dari keluarga miskin ya, lansia atau rentan miskin yang sekarang masih pengangguran, berpenghasilan rendah, sama KPM yang sulit cari kerjaan, itu juga banyak dari mereka yang belum terdaftar sebagai penerima bansos. Mungkin karena mereka belum tahu cara mendaftarnya seperti apa ya. Padahal caranya itu sangat mudah ya. Bisa melalui aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial maupun langsung datang ke kantor desa atau kelurahan setempat. Dan saya juga punya saran buat teman-teman ya, supaya tidak gampang termakan berita bohong terkait dengan penyaluran bansos. Karena ada juga yang kemarin bilang katanya bansosnya itu tidak akan dicairkan lagi karena pemerintah itu sudah meniadakan bansos ya, atau bansosnya itu sudah dicabut semua ya. Ternyata itu berita bohong ya, tidak benar ya. Dan buat teman-teman yang ingin mencari informasi yang akurat terkait penyaluran bansos, itu bisa langsung tanyakan ke pendamping masing-masing maupun langsung tanyakan ke perangkat desa atau petugas yang ada di kelurahan setempat ya. Atau kalau malu, kalian juga bisa langsung tanyakan ke saya ya. Saya juga mau minta maaf kepada teman-teman semua ya, terkait komentar yang sampai sekarang mungkin ada yang sudah saya jawab dan ada yang belum saya jawab. Itu dikarenakan saya itu punya kesibukan sendiri ya, jadi maklum kenapa kok ada yang komentarnya dijawab, ada juga yang tidak. Karena saya itu memilih mana komentar yang perlu saya jawab, dan mungkin ada juga orang yang iseng, makanya komentarnya itu sampai sekarang belum saya jawab ya. Jadi mohon maaf banget ya. Jadi cukup sekian video pada kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.